tentang software. Jadi kita bedahnya di aplikasi ya, begitu. Oke. Ingin mengeditnya ya ini tinggal diedit saja 2 meter atau ini ya, saya lebih menggunakan yang sampingnya itu miring diagonal ya. Selamat pagi buat teman-teman. Maaf kalau di sini memang sudah pagi dan sementara sholat apa ya? Iya, pokoknya kalau dengar bunyi ini lagi sholat. Selamat datang kembali di channel saya. Senang berjumpa dengan kalian semua ya. Bagi teman-teman yang baru mampir ke channel saya, selamat datang. Nama saya Dion. Terima kasih. Dan jangan lupa meninggalkan jejak Anda. Biasa. Ya, maksudnya kalau ada ini boleh di komen, boleh di like, share dan segala macam. Ini semua buat Anda ya. Jadi sebagai lanjutan dari sebelumnya ya, kita itu sebenarnya sebagai lanjutan untuk perencanaan saluran irigasi ya, itu mulai dari nol. Dan pada tahap ini sebenarnya kita sudah masuk pada tahap melakukan desain ya, kita merencanakannya dari sisi saluran dan sistem pembagian air, mulai dari reservoir mulai dari titik bornya masuk ke reservoir, dari reservoir masuk saluran primer dan dilanjutkan sekunder, tersier dan lain sebagainya sampai pada sawah. Nah, ini sekarang kita akan melakukan perencanaannya. Jadi perencanaannya mulai menggunakan Civil 3D tentunya. Jadi di sini sudah disiapkan petanya dan proses sampai pada tahap ini. Silakan cek video-video sebelumnya. Jadi sudah diriliskan di YouTube saya tentunya ya, bukan di orang lain. Kalau Anda cek di orang lain pasti tidak akan temu lanjutan dari sesi kali ini. Nah, oke, kita masuk pada perencanaannya ya. Jadi yang pastinya sebenarnya sama kalau sudah masuk di Civil 3D sebenarnya sudah sama. Jadi yang pertama itu kita di tahap kali ini kita mengasumsi sebenarnya ada perhitungan bagaimana menentukan ukuran saluran primer, artinya dari bentuknya ya, ukurannya, panjang dan tinggi lebarnya ya, ada perhitungannya. Jika saya pikir ini tidak susah buat teman-teman, jadi nanti bisa teman-teman mengeksplor, atau misalnya kalau seandainya butuh, mungkin saya akan buatkan video khusus bagaimana cara menentukan ukuran saluran primer, sekunder dan saluran-saluran yang lain ya. Jadi untuk yang ini di tahap yang ini kita akan mendesain ya dengan mengasumsikan
dengan mengasumsikan. Tapi di sini saya mengasumsikan bahwa ukuran saluran yang digunakan adalah berdasarkan perhitungan analisis hidrologi air, kebutuhan air, ya, kebutuhan air untuk melayani sawah-sawah tersebut. Nah, sekarang ya kita akan membuat assembly, ya. Kita akan membuat assembly. Jadi assembly sebenarnya ini adalah bentuk saluran yang kita akan pasang, ya, baik itu saluran primer, sekunder, dan lain sebagainya. Nah, caranya sebenarnya sama, ya. Caranya sebenarnya sama. Entah jalan atau apapun itu di dalam Civil 3D itu selalu, ya, mulai dari assembly untuk masuk seperti itu, ya. Ayo kita lihat bareng-bareng. Libar, bukan libur, ya. Kalau yang buat teman-teman yang suka main game itu namanya mabar, ya. Apa itu, ya? Mabar, main bareng ya kali. Karena saya tidak terlalu mengerti soal games. Saya hanya mengerti games yang sebenarnya. Ya. Oke, sekarang kita buatnya di sini saja, ya, di samping sini saja, ya. Jadi saya membuatkan kotak di sini dulu, ya, membuatkan kotak di sini, dan kita tulis saja teksnya itu, ya. Kalau buat teman-teman yang ini teks itu T, ya. Bukan teh yang ini, oke? Bukan teh minum, tapi T untuk ini. T, huruf T, gitu. Jadi ini assembly, ya. Assembly itu potongan sebenarnya, jadi jangan bingung, ya. Oke. Loh, kok baru ketik T udah pada laptopnya pada lelan. Dah, ya, sabar, ya. Wah, yang cepat dong. Di sini sudah pagi. Saya biasanya recordnya pagi, jadi makanya kadang-kadang kalau waktunya lambat sedikit itu sudah mulai jam sholat. Jadi membuat teman-teman mungkin sedikit terganggu dari sisi suara, ya. Jadi saya harap saja telinga kalian masih normal 100%, ya. Ya, ya, oke deh. Oke. Nah, ini teksnya, kok teksnya kecil sekali sih, ya. Kita gedein, ya, besarkan, ya. Oke. Kalau untuk membesarkan, ya, cukup ketik SC dan klik, ya, klik pada teks, isi angka ukuran yang Anda inginkan, ya. Misalnya saya ketiknya isinya 10. Wah, kegedean, ya. Oh, masih cukup. Ya udah, dibesarkan lagi. Kita 10 lagi deh. Oh, kalau gitu 3. Maaf, ya. Oke. Saya pikirin cukup, ya. Oke. Nah, seperti biasa, ya, kita pilih assembly, ya, dan yang ini, khusus yang ini kita membuat saluran primer dulu, ya, saluran primer, ya. Ini ketiknya saluran primer, ya. Oke saja, dan klik, ya. Nah, sekarang ini adalah
eh, setnya ya. Sekarang kita ke ini tool palettes ya, terus klik dan kita cari trends ya. Trends apa itu ya. Oke. Ya, jadi ada channel-channel atau saluran-saluran yang bisa kita gunakan ya. Jadi kita ini aja ya, kita klik simply. Oke. Nah, sekarang ya, karena ini adalah saluran primer ya, ini saluran primer, maka kita merubah ya. Kalau misalnya perlu untuk dirubah dari sisi ukurannya, maka boleh dirubah. Jadi saya kembali lagi, saya ingin menegaskan bahwa ini saya menentukannya di sini ini berdasarkan asumsi. Jadi saya tidak memasukkan perhitungan bagaimana pada akhirnya mendapatkan ukuran saluran ini. Itu ada perhitungannya. Nah, kalau teman-teman ingin mengetahui, silakan komen di bawah. Jika banyak yang menginginkan, saya akan membuatkan video khusus untuk membahas cara menghitungnya ya. Di sini ya saya fokusnya karena memang ini tutorial tentang software, jadi kita bedahnya di aplikasi ya, begitu. Oke. Sekarang kalau teman-teman ingin mengeditnya ya, ini tinggal diedit saja 2 meter atau ini ya. Saya lebih menggunakan yang sampingnya itu miring diagonal ya. Jadi kedalamannya itu saya tambahkan 2,5 meter ya. Sedangkan lebar bawahnya ini cukup lah ya. Terus kemiringan sampingnya ini satu-satu kita kasih per 1, kita per 1 meter, 1 meter kali ya 0,5 maksudnya, coba ya. Nah, jadi maksudnya kayak gini. Jadi dalamnya ini 2,5 meter, sedangkan kemiringan ini ya, lebar bagian ini 2 meter. Jadi ini tiap 0,5 meter naiknya 1 gitu. Jadi lebih curam dari 1:1. Oke. Saya kira ini pas. Dan sekarang yang perlu, kita ingin menambahkan ini deh, daylight. Kita menggunakan daylight basin saja ya. Ini left, oke. Terus right untuk di kanan ya. Oke. Di sini ya, saya ingin mengeditnya ya. Saya ingin mengeditnya dengan pertimbangan yang ini langsung di sini saja ya. Jadi tidak perlu turun kayak gini lagi. Di ini ngedit ya.
ya, kita ngedit, kita edit. Jadi itu 1,8 ya, post log ini ya, 1. Oh ya, benar. Oke, kalau gitu kita kasih 0 saja ya, biar itu ini ya, dia dalam bentuk persamaan, jadi oke deh. Terus ya, terus saya mau yang ini untuk pada saat timbunan ya, kalian ya pertemuan pas di timbunan juga. Jadi kalau timbunan ya langsung saja di situ juga ya. Oh ya, tidak apa-apa, biar seperti itu saja. Sekarang di sebelah kanan ya, sebelah kanan. Oke. Ini untuk saluran primernya ya. Ini untuk yang primer. Sekarang kita merencanakannya lagi yang sekunder ya, yang sekunder. Jadi yang sekunder itu pasti kita membuatnya lebih kecil ya. Tambahkan lagi assembly ya, dan silakan Anda memberikan namanya ya. Di sini sekunder. Oke, sekunder ya, sekunder. Oke, sekunder. Dan kita kembali ke trends, right? Nah, trends, dan silakan Anda memilih di posisi ini assembly. Oke. Terus sekundernya itu saya inginkan bagian dia itu 1, dalamnya tetap 2 meter saja, dan lebar bawahnya itu 1,5 ya, 1,5. Oke, 1,5. Kemiringan dinding salurannya ya, kemiringan dinding saluran kita sama ya, sama 0,5. jadi setiap jarak ya, oke, setiap jarak 0,5 meter naiknya 1 meter. Jadi perbandingan ini tinggal kita copy saja ya, copy untuk di kiri. Jadi teman-teman jangan ambil kanan, kopinya ke kiri, itu nanti dia pasti palese itu Bayu atau apa namanya ya, ya. Jadi saya tulis saja ya, saya tulis saja di sini. Kita copy text ya, copy text yang ini. Copy text ya. Oke.
ini saya singkat saja ya, saluran sal ya, primer, dan yang ini sal ya, sal sekunder ya. Oke. Nah, karena kebetulan ya, kita saluran primer dan sekunder dulu, maka assemblinya cukup 2 juga ya, cukup 2. Nah, sekarang kita setelah kita sudah siapkan ini ya, kita akan merencanakan untuk ini saluran primernya ya, saluran primernya. Oke. Nah, sabar ya. Jadi ya, kita terang ya, maaf. Oke. Wah, terlalu terang nih. Pakai lampu dari blitz saja ya. Ya. Kita pakai blitz karena apa? Kurang jelas gitu. Terlalu terang. Nanti apa? Mata saya kurang jelas nanti masalahnya. kurang jelas sih. Oke. Kotaknya kok gedeannya, tidak masalah sih. Nah, sekarang jadi jadi ini adalah assembly-nya ya. Kita sudah membuat assembly-nya ya, Nah, kalau misalnya teman-teman membuat assembly atau misalnya potongan saluran yang ingin digunakan itu tidak ada model yang ingin digunakan itu tidak ada dalam Civil 3D, maka teman-teman bisa membuat dari polyline, atau kalau bukan dari polyline itu bisa membuatnya dari composer. Jadi Civil 3D itu ya, jadi fitur-fitur yang ini ya, kan fitur-fitur yang ini nih kalau dirubah dari sisi ukurannya itu akan berubah ya, jadi tebalnya, lebarnya bisa. Tetapi kalau tidak ada di dalam situ, kita bisa membuat dari polyline. Tetapi masalahnya kalau membuat dari polyline, kita tidak bisa merubah ukuran daripada saluran. Jadi tebalnya, lebar, kedalamannya itu tidak bisa kita merubahnya. Tetapi kita bisa merubahnya itu melalui, kalau kita membuatnya melalui composer. Jadi ada namanya fitur composer. Jadi ketika Anda mengetik di start laptop, ketik saja composer ya, maka
Civil 3D menampilkannya kepada Anda. Jadi Anda bisa mengulik, iya, maksudnya bisa memainkan keyboardnya sampai mendapatkan ya yang Anda inginkan pastinya, itu maksudnya. Jadi kok kebukannya lama juga ya komposer itu. Saya mau tunjukkannya ya, tunjukkan. Jadi tapi tenang saja, nanti saya akan membahas ini lebih banyak nantinya, karena ketika kita masuk di struktur jembatan, masuk di gedung ya, pasti ini membahasnya. Saya akan membuat ini ya, ditenang saja, yang sabar saja ya. Saya pikir untuk tahap yang ini kita break dulu ya, break ya, maksudnya sampai di sini dulu. Jadi nanti kita akan membuat dari sisi potongan panjang dan melintang secara otomatis di Civil 3D ya, untuk di next videonya, di video berikut setelah yang ini ya. Jadi pastikan Anda tetap menonton. Jadi salam sukses buat Anda semua. Jangan lupa kayak ketemu lagi saya di video berikut. Terima kasih ya.